Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Amelia Amin di sini. Jangan lupa subscribe. Hari ini saya akan membahas tentang 8 cara memotivasi anak untuk rajin belajar. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita bahas tuntas semuanya. Ibu-ibu pasti senang kan kalau anaknya rajin belajar. Tapi tidak semudah itu untuk membuat anak rajin belajar. Berikut 8 cara memotivasi anak untuk belajar dan patut dicoba. Yang pertama, berikan waktu anak untuk melakukan hobinya. Nah, belajar itu memang penting bagi anak, tapi melakukan hal kesukaannya juga begitu penting. Seperti les, sekolah, dan pekerjaan rumah lainnya membuat dia stres. Nah, jadi bila anak melakukan hobinya dan tidak selalu belajar, belajar, dan belajar, di otak dia akan menjadi fresh. Jadi keseimbangan antara belajar dan juga hobi menjadikan keefektivitasan belajar untuk anak. Yang kedua, buat struktur belajar dengan baik. Bagaimana struktur belajarnya? Agar anak termotivasi belajar, jadi buatkan struktur belajarnya seperti kedisiplinan. Disiplin untuk bangun pagi, belajar, ataupun bermain. Nah, misalnya bangun pagi jam berapa, terus belajar jam berapa, bermain jam berapa. Nah, untuk itu dimohon kepada kedua orang tuanya agar melakukan hal yang sama untuk anaknya. Karena kenapa? Orang tuanya bangun telat, anaknya disuruh bangun lebih awal. Itu no sekali. Dan juga waktu belajar. Waktu belajar, berikanlah waktu, memang harus belajar. Tidak boleh melakukan hal apapun. Orang tua tidak melakukan internetan, ayah dan bunda juga ikut matikan HP selama anak belajar. Dan untuk kegiatan bermain dia, orang tua juga ikut andil. Kenapa? Bermain dengan anak akan menjadikan anak merasa nyaman dengan orang tua, lebih dekat dengan orang tua, dan merasa dia diperhatikan oleh orang tua. Yang ketiga, beri pujian. Kenapa harus diberikan pujian? Karena pujian adalah booster untuk anak belajar. Dengan pujian ataupun hadiah, anak akan menjadi lebih termotivasi, lebih semangat untuk belajar. Ingat, jangan berikan hadiah untuk anak kalau dia tidak melakukan hal sesuatu apapun, karena itu akan menjadikan anak manja kepada orang tua dan juga gampang merengek. Yang keempat, lakukan terapi hypnosleep. Apa itu hypnosleep? Hypnosleep adalah hipnotis anak melalui kata-kata pada saat anak tidur. Nah, dengan apa? Misalnya dengan membacakan doa-doa di telinganya, atau memberikan kata-kata pujian di telinganya saat anak sedang berada tidur lelap. Kenapa pada saat tidur lelap? Karena alam sadarnya akan menangkap kata-kata yang diucapkan. Walaupun hypnosleep ini masih diperdebatkan, tapi tidak ada salahnya kita coba. Mudah-mudahan manjur ya. Yang kelima, orang tua tidak fokus ke nilai anak. Kenapa? Karena nilai hanyalah nilai. Nilai akan membuat anak menjadi stres, dan juga orang tuanya tentu lebih stres lagi daripada anaknya. Kenapa? Setiap anak itu berbeda. Dia mempunyai kemampuan, skill, dan juga yang berbeda-beda. Jadi jangan disamakan dengan yang lainnya.
Ada anak yang pintar berhitung, ada anak yang pintar menggambar, ada anak yang pintar menyanyi, ada anak yang pintar mengaji. Jadi berbeda-beda. Orang tua jangan pernah memaksakan kehendaknya. Boleh beri anak kesempatan untuk memilih apa yang disukainya. Bunda-bunda atau ayah-ayah memarahi anak karena nilainya rendah itu menjadikan anak putus asa dan membuat anak tidak semangat lagi belajar. Hati-hati itu bunda-bunda. Pendek kata, untuk memotivasi anak tidak terfokus pada nilai, tapi fokuskan kepada hal yang disukainya. Yang keenam, masuk dalam kehidupannya. Kenapa masuk dalam kehidupannya? Kita tidak bisa memarahi anak langsung. Kenapa dia malas belajar? Kita harus memasuki kehidupannya. Kita bertanya kepada anak, kenapa dia tidak suka belajar? Pasti punya alasan. Jangan kita suka marah-marah saja. Tanyakan. Misalnya dia bisa saja takut dengan gurunya, dengan temannya, atau dengan orang tuanya, bisa juga. Jadi tanyakan kepada anak dengan pelan-pelan, dengan hati ke hati kepada anak, agar anak terbuka. Kenapa dia malas belajar? Nah, begitu. Dengan mengetahui masalahnya, kita dapat memberikan solusi kepada anak bagaimana cara belajar yang mudah untuk dia. Yang ketujuh, beri dia dukungan. Memberi dia dukungan memang hal yang sederhana, tapi itu akan menjadikan sesuatu yang sangat penting untuk anak. Karena kalau diberi dukungan, dia akan merasa nyaman, tenang, dan dia akan menjadi lebih semangat dalam belajar dan juga meraih cita-citanya. Secara alamiah anak akan termotivasi untuk belajar. Dengan itu dia akan merasa bertanggung jawab sendiri dalam pelajarannya. Yang kedelapan, jelaskan kepada anak manfaat belajar. Kemungkinan anak tidak tahu apa manfaatnya belajar. Anda tidak perlu menjelaskannya dengan bentakan. Ajak anak bicara pelan-pelan dengan lembut. Dengan demikian anak bisa menerima apa yang kita sampaikan. Berbincanglah kepada anak saat duduk santai. Dan juga jelaskan apa manfaat belajar. Karena kebiasaan anak-anak tidak tahu apa yang diinginkan orang tuanya agar anak bisa belajar. Dengan informasikan kepada anak, dengan belajar dia akan meraih apa yang dicita-citakannya. Demikian tadi 8 tips cara memotivasi anak untuk rajin belajar. Sebagai orang tua harus mempunyai triks bagaimana cara anak rajin belajar. Semangat untuk orang tua yang mempunyai anak. Semoga anaknya rajin belajar dan juga meraih cita-citanya. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.